يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صل ومأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه أربعة الخلفاء الراشدين وبجاه أربعة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله ورسوله أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صالحهم وأفراهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه جميع المشايخ القدرية ودقسبندية وجميع صالحهم وأفراهم وبجاه جميع أولياء الله أينما كانوا وأرواحهم وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا معلم شافي هدامي خصوصا كي حاجي سيف الدين أمسر كي حاجي سبيل الرشاد كي حاجي مرشدي كي حاجي اسكندر كي حاجي أحمد معروف أن الله تغشاهم بالرحمة الموقل درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى الروح كي حاجي زين رفيق فخر الدين أن الله تعالى يغفر له ويرحمه وأن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة ما قرأنا في هذا مجلس الغزائن ثم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. نعم أشكركم على قراءتكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa alaika bitamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima fa innahuma dinullahil qawimu wasiratuhul mustaqimu. Koma situ yang enak. Wa alaika dan hendaklah olehmu, wa alaika dan lazimkan atasmu,
bitamassuki untuk memegang teguh, tamassuk, bil kitabi was sunnati dengan Quran dan sunnah, dengan kitab maksudnya Quran, was sunnati dan hadis, wal i'tisami dan berpegang bihima dengan keduanya. Kenapa emang kok dianjurkan kita berpegang teguh kepada Quran dan sunnah? Fa innahuma, karena keduanya itu dinullahil qawimu, khobarnya fa dinullahi adalah agama Allah yang benar, wasiratuhul mustaqimu dan jalannya Allah yang lurus. Jadi kata Al-Habib Al-Haddad, di antara cara untuk kita bisa usul kepada Allah kita kudu berpegang teguh kepada Quran dan sunnah atau Quran dan hadis, karena keduanya itu merupakan sumber dari agama Allah yang qawim. Qawim itu yang benar, siratuhul mustaqim dan jalan Allah yang lurus. Man akhadha bihima, man siapa orang, akhadha yang mengambil, bihima dengan keduanya, Quran dan sunnah. Apa jawabnya? Salima wa ghanima wa rasyada wa usima. 3 atau 4. Salima dia satu, selamat, wa ghanima dan beruntung, wa rasyada dan lurus, wa usima dan terjaga, maksum, terjaga. Jadi siapa orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, maka satu, dia bakal selamat, yang kedua ghanimah, dia bakal beruntung, yang ketiga rasyada, dia bakal bener, dan yang terakhir wa usima, dan terlindungi, terjaga. Tapi sebaliknya, waman hada anhuma, waman dan barang siapa, hada yang menjauh, yang melawan, anhuma dari keduanya, Quran dan sunnah, apa akibatnya? Dolla wa nadima wa halaka wa qasama. 4 juga. Dolla dia sesat, wa nadima nyesel, wa halaka binasa, wa qasama hancur. Itu konsekuensi atau akibat orang yang menjauh dari Quran dan sunnah: sesat, nyesal, binasa, dan hancur. Itu paling fatal yang terakhir. Maka tafreknya, buahnya, ini fa-nya nih fa tafrekiyah namanya, fa hasil natijahnya faja'alhuma hakimaini, faja'alhuma maka tafreknya jadikanlah olehmu, hima akan keduanya, Quran dan sunnah tersebut, hakimaini menjadi hakim, alaika wa mutasarrifaini fika. Jadi faja'alhuma hakimaini alaika wa mutasarrifaini fika, warji' ilaihima fi kulli amrin mumtathilan.
liwasiyatillahi wasiyat wa wasiyati rasulihi, koma sampai situ tuh. Maka tafreknya tadi ini fil amr semua, makanya tuh faja'al satu fil amr, warji fil amr. Faja'al maka jadikanlah olehmu kedua itu Quran dan sunnah hakimaini alaika, menjadi hakim atasmu. Yang kedua wa mutasarrifaini fika, dan menjadi mutasarrif. Mutasarrif itu pelindung, fika untukmu, padamu. Warji maka kembalilah engkau ilaihima kepada Quran dan sunnah fi kulli amrika, di setiap urusanmu. Kenapa emang mumtathilan jadi hal nih? Mumtathilan halnya itu karena mentaati atau menjalankan liwasiyatillahi, pada wasiat Allah, wa wasiyati rasulihi, dan wasiatnya Rasul. Jadi ini berkaitan dengan Quran dan Sunnah, walaupun nanti ada penjelasannya. Artinya penjelasan itu di setelahnya. Jadi bukan cuman Quran Sunnah. Kalau sampai sini doang seakan-akan kayak Quran Sunnah doangan yang jadi moto orang cingkrangan. Kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada Quran, kembali ke Sunnah. Kalau kita sebegitu doangan nanti bisa jadi salah. Tapi dasarnya emang Quran sama Sunnah. Kan maroji sumber hukum ahlu sunnah wal jamaah kan 4: Quran, Sunnah, ijma, kias. Tapi kalau kelompok-kelompok tertentu ijma kias dia kagak mau pakai tuh, padahal tetap dipakai sama dia, cuman dia kagak mau akuin tuh ijma sama kias. Dia bilang cuman Quran Sunnah, Quran Sunnah. Padahal kalau Quran Sunnah doangan rada keteter juga kalau kagak ada ijma, kalau kagak ada kias. Contoh aja dalam zakat fitrah, kita zakat fitrah kalau dalam hukum fikih atau di dalam hadis-hadis atau dalam Quran itu global, cuman berkaitan namanya sodakoh doangan. Kemudian lebih spesifik lagi di hadis zakat fitrah itu pokok, itu pun kalimatnya bitamarin, dengan korma di antara lain. Nah kalau kita Quran pakai hadis doangan nggak bisa, makanya akhirnya kita butuh kias. Kias itu dikiaskanlah karena koma, korma, keju, alkit atau susu yang dibekuin itu semua kategori makanan pokok. Maka kata ulama fa zakatul fitrati yuj'alu alaiha qutun, maka zakat fitrah dijadikan dengan ijtihad atau ijma ulama itu menjadi qut. Qut itu makanan pokok, maka itu hukum kias namanya. Jadi kita bayar zakat fitrah kalau pakai hadis doangan, kita bayar zakat fitrah kudunya pakai korma. Karena makanan pokok kita itu beras, akhirnya dikiaskanlah korma itu dengan beras gitu. Itu namanya hukum kias tuh. Jadi ahlus sunnah wal jamaah makanya sumber hukum dalam pengambilan dalil itu 4. Jadi nggak cuman Quran sama sunnah, tapi sumber ijma sama kias tetap Quran sama sunnah gitu. Nah intinya kalau kata Al-Habib Al-Haddad, kata Ki Musannif, bahwa Quran sunnah itu karena menjadi sumber bagian agama, sumbernya jalan Allah, maka itu harus kita tetap pegang erat-erat tuh.
Karena orang yang megang dia bakal beruntung, dia bakal selamat, dia bakal benar, dia bakal maksum, terjaga dirinya. Tapi sebaliknya orang yang menjauh, menentang, sebaliknya dia bakal sesat, dia bakal nyesal, dia bakal binasa, dia bakal hancur. Maka akhirnya perintah anjuran dari Al-Haddad, maka jadikanlah Quran itu sebagai hakim kita. Berarti hakim kita jadi sandaran, jadi aturannya. Jadi jangan sampai kita melanggar hakim yang menjadi hakim kita, dan jadi penolong kita. Bahkan beliau menyarankan warji ilaihima, dan kembalilah terus kepada Quran dan Sunnah. Kenapa emang? Karena itu bentuk mumtathilan. Mumtathilan itu halnya kita sedang melakukan ketaatan, kepatuhan kita kepada wasiat dari Allah atau wasiat dari Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli ay ilal kitabi was sunnati koma. Telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian. Ulil amri itu dalam bahasa kita pemerintah, ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, fa in maka jika tanaza'tum kalian bertentangan, fi syai'in pada satu urusan, farudduhu maka kembalilah, ilallahi war rasuli, kembali kepada Allah dan Rasul. Ai maksudnya ilal kitabi was sunnah, kepada Quran dan Sunnah. Nah, itu yang digarisbawahi, ilallah war rasul, kembali ke Allah, ke Rasul, maksudnya kepada Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bagian dari perintah langsung dari Allah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri, dan taat kepada ulil amri. Makanya yang disebut pemerintah, suka ada orang yang mendalihkan bahwa kita harus taat kepada pemerintah karena ayatnya ada. Bener emang. Cuman di sini nih kan di situ ada huruf wawu li tartib tuh. Ada atiullaha, wa, ada wawu tuh, wawu. Itu atop juga wawu li tartib. Wa atiur rasul wa ulil amri. Makanya atiu-nya begitu di ulil amri nggak ada dia. Kalau pemerintah itu mutlak, maka ayat Allah pasti bakal berkata begini, atiullaha wa atiur rasula wa atiu ulil amri. Pasti bakal begitu. Artinya itu menunjukkan bahwa pemerintah itu mesti pemerintah yang taat dan yang taat ame Allah dan taat ame Rasul. Makanya wawunya itu disebut wawu atop dan wawu li tartib. Itu susunannya begitu. Atiullaha satu, wa atiur rasula dua, wa ulil amri. Maka ketika wa ulil amri nggak dipakai lagi kata atiu, ini nggak dipakai. Artinya nggak menjadi takkid itu ngelihat ulil amrinya. Artinya ketika ulil amri itu membuat keputusan yang berlawanan dengan Allah dan Rasul, itu termasuk tidak mutlak untuk dipatuhi gitu. Itu mafhumnya begitu.
emang kudu patuh kepada pemerintah, tapi ketika ulil amri itu melawan atau bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka tidak menjadi mutlak. Tapi selama aturan atau hukum pemerintahan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kita wajib taat. Kemudian selanjutnya kata Allah masih dalam Quran tadi, apabila kita berselisih pendapat dalam satu perkara, kita suruh kembaliin kepada Allah dan Rasul yang menjadi rujukan utama. Yang dimaksud kembali kepada Allah dan Rasul ya kepada Quran lagi, kepada hadis lagi. Jadi itu yang suka kadang-kadang beberapa keputusan pemerintah suka berseberangan atau suka bertentangan dengan keputusan aturan Quran dan Sunnah. Itu yang kadang-kadang akhirnya seakan-akan kita anti pemerintah, padahal kita lagi berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Itu banyak beberapa kasus di negara kita ini yang akhirnya kita nggak bisa taat sepenuhnya, tapi selama itu aturan pemerintah atau undang-undang tersebut tidak berlawanan, maka kita wajib patuh. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bima tasamtum bihi, usikum bima tasamtum bihi lan tadillu abadan, kitabullahi wa sunnati. Sampai situ. Rasulullah pernah bersabda, usikum, aku berwasiat kepada kalian, bima, dengan perkara, in iktasamtum bihi, in jika, iktasamtum kalian berpegang teguh, bihi dengan perkara tersebut, lan tadillu, lan tidak bakalan, tadillu kalian sesat, abadan selamanya. Baru dijawab emaknya itu apa tadi perkaranya, kan bima dengan perkara, ini khobarnya belakangan, kitabullahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Rasul. Jadi wasiat Rasul namanya nih. Kalau yang tadi Allah yang di Quran, makanya tadi di atas kata Al-Habib Al-Haddad wasiatillahi wa rasulih, wasiat Allah dan Rasulnya. Jadi wasiat Allah itu ada di atas ayat yang tadi tuh. Nah ini wasiat Rasulullah, jelas ada kalimat usikum, aku berwasiat kepada kalian. Berarti kalau udah wasiat, kalimat wasiat itu berat tuh, karena jadi amanah. Usikum, aku berwasiat. Kayak khotib Jumat kan berat juga tuh, usikum, aku berwasiat, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada diri saya dan kepada kalian, usikum. Nah ini jelas kalimatnya usikum, aku berwasiat kepada kalian pada perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada perkara tersebut, kalian lan itu nggak bakalan, lan tadillu abadan. Ini kalau kata santri harfu nafyin wa nasbin, huruf peniadaan dan penolakan, nggak bakalan. Lan kan huruf nasab ada an, lan, idzan, kai. Nah lan itu artinya nggak bakalan. Kayak ada ayat Quran bunyinya lan tardo ankal yahudu wan nasoro, lan itu nggak bakalan tuh, tidak bakalan ridho
orang Yahudi dan Nasrani anka kepadamu hai Muhammad. Jadi lan, jadi orang kalau udah lan udah sampai kiamat juga kagak bakalan dah. Lan tidak bakalan, lan tidak akan, tidak bakalan, kalau kata kita mat lan tadillu, tidak akan, tidak bakalan sesat kalian abadan selamanya. Apa yang dimaksud perkara tadi? Kitabullah wa sunnati. Kemudian fa'in sarroka antakuna alal huda salikan lil mahjatil baydoi allati la iwaja fiha wala amta fa'arid jami'a niyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika alal kitabi was sunnati fakhudh ma wafaqa wada' ma khalafa wa'mal alal ihtiyati wattabi' al ahsana abadan wala tabtadi' fid dini wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin. Begitu dulu. Yang awalnya perintah fi'il amr, yang kedua fi'il nahi. Ini penjelasan dari yang keterangan di atas tadi. Fa'in maka jika sarroka kalian, jika kamu ingin bahagia, antakuna alal huda, engkau berada di atas petunjuk, salikan halnya orang yang menuju, lil mahjatil baydoi kepada jalan yang putih. Mahja, mahja itu jalan, allati yang la iwaja fiha tidak ada belok-belokan, fiha di dalam mahja baydo tersebut, wala amta dan tidak ada amta. Amta itu bukit terjal nggak ada. Jadi kata koma sampai situ dulu. Jadi kalau kita pengen bahagia di atas petunjuk, maka kita kudu salikan. Salikan tuh orang yang menuju ridho Allah. Salikan isim fa'il dari salaka yasluku salkan wa maslakan fahuwa salikun. Terus salikun orang yang menuju ridho Allah, namanya salik. Jadi kalau kita pengen bahagia di atas petunjuk, kita menuju ridho Allah pada jalan yang putih, jalan tersebut udah kagak ada belok-belok nih, jalan tersebut udah kagak ada terjal-terjal nih. Nah kalau kita udah ketemu yang model begitu tuh kita bahagia, maka perintahnya fa'arid jami'a niyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika lal kitabi wa sunnah. Fa'arid, maka kembalikanlah. Fa'arid jami'a niyatika, semua niat-niatmu, wa akhlaqika dan akhlakmu, wa a'malika dan amal-amalmu, wa aqwalika dan ucapan-ucapanmu. Kembalikan kemana? Alal kitabi was sunnati, kepada Quran dan sunnah. Koma, situ perintah pertama tuh. Perintah pertama itu. Perintah yang kedua, fakhudh, fil amr lagi. Kalau tadi fil amrnya fa'arid, ini fil amr yang kedua. Fakhudh, maka ambillah olehmu, ma wafaqo, apa-apa yang sesuai. Fil amr yang berikutnya, wada, dan tinggalkanlah, ma, apa-apa, kholafa, yang bertentangan. Koma. Fil amr yang berikutnya, wa'mal, dan beramallah engkau alal ihtiyati, di atas jalan yang ihtiyat.
Ihtiyat itu kehati-hatian yang tinggi, namanya ihtiyat. Orang kalau udah pengen masuk kepada warok, zuhud, dia kudu ihtiyatnya kudu tinggi. Jadi bahasa istilahnya tuh ihtiyat. Ihtiyat itu menjaga kehati-hatian. Makanya kalau orang bayar fidyah beras, di antara kalimatnya begitu kalimatnya. Apa depannya tuh? Yang kalau bahasa Melayunya, ini beras sebanyak 124 mud saya jadikan fidyah kodok puasa fulan bin fulan semasa hidupnya. Itu kalimat di akhirnya ihtiyaton, karena menjaga kehati-hatian, la tahawunan, bukan karena meremehkan. Orang bayar fidyah niatnya begitu, jangan niat kalau begitu mah gue bayar fidyah aja, enak gue gak sembahyang, gue gak puasa. Nah itu fidyah itu ihtiyaton, sebagai menjaga kehati-hatian, la tahawunan, bukan karena meremehkan. Itu ada di Fathul Mu'in tuh. Kan suka tuh, tahu udah kalau di sini orang meninggal sebelum, kalau di daerah kampung saya di Karetengsin, Tenabang dan sekitarnya tuh, dia kalau bayar fidyah emang yang lazimnya, yang afdolnya sebelum mayit dikuburin. Jadi biasanya kalau mayit lagi dimandiin, nah kita kumpul di musola tuh, ayo fidyah. Jadi fidyah udah beras 2 karung, yang satu niat buat kodok puasa, yang satu lagi niat buat kodok sholat. Kalau dalam kitab Habib Usman bin Yahya bahasanya Melayu tuh, nah itu suka dipakai sama orang dulu, dipegang dah tuh. Ini beras sebanyak 120 mud saya jadikan fidyah kodok sholatnya fulan bin fulan yang ada keluputannya semasa hidupnya. Tahawunan, ihtiyaton, karena menjaga kehati-hatian, bukan karena meremehkan. Maka beras ini saya sedekahkan kepada fulan. Entah fulan begitu juga, saya terima, terus diputer tuh. Nah itu model-model biasanya di beberapa wilayah. Cara orang bayar fidyah biasanya tergantung kebiasaannya. Cuman intinya yang saya mau garis bawahi, di antara contoh kalimat ihtiyat suka dipakai kalau orang bayar fidyah. Jadi orang bayar fidyah, orang meninggal itu bukan karena meremehkan sholat, bukan karena meremehkan puasa, bisa dibayar pakai beras, itu cuman ihtiyat, menjaga kehati-hatian gitu. Nah di situ ada kata-kata ihtiyat tadi itu. Maka perintahnya wa'mal, dan beramallah kalian alal ihtiyati, dengan kehati-hatian. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang udah pengen masuk pada tingkat warok, dia ihtiyatnya tinggi tuh. Kalau makan, kalau minum, ini haram apa enggak ya, ini hasil dari mana ya, itu ihtiyat namanya, menjaga hati-hatian. Kemudian fi'il amr berikutnya, perintah berikutnya, wattabi'il ahsana abadan, wattabi', dan ikutilah olehmu al ahsana, yang paling baik, abadan, halnya selamanya. Jadi itu perintah-perintahnya tuh. Satu, kita kudu kembaliin semua niat, akhlak, amal, ucapan kita kepada Quran yang sunnah. Kemudian kita suruh ambil apa yang cocok, apa yang sesuai dengan Quran sunnah, dan tinggalin apa yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Kemudian kita suruh beramal, udah kudu ihtiyat, hati-hati, dan kemudian ikuti yang terbaik itu selamanya. Nah ini larangan, berikutnya larangan sekarang. Wala tabtadi' fiddin, fil nahi, wala tabtadi', dan janganlah engkau berbuat bid'ah fiddin, di dalam perkara agama. Bid'ah itu melakukan sesuatu yang baru. Wala tabtadi', dan jangan kamu berbuat bid'ah fiddin, di dalam masalah agama. Wala tattabi',
larangan berikutnya, wala tattabi, dan jangan kamu ikuti ghaira, selain sabilil mu'mini, jalannya orang-orang mukmin. Jadi setelah fi'il amr, kata perintah, nah terakhir wasiatnya larangan. Jangan kamu berbuat bid'ah di dalam satu urusan agama, dan jangan kamu ikutin selain jalannya orang mukmin. Kenapa emang kalau kita berbuat bid'ah dan kemudian ngikutin jalan selain orang mukmin, fataghsira, maka engkau akan rugi ad-dunya, rugi dunia, wal akhirati, dan rugi akhirat. Zalika, dan itulah huwal khusranul mubini, itulah kerugian yang nyata. Jadi kita dilarang untuk berbuat bid'ah di dalam perkara agama. Tadi jelasin bid'ah tadi bawah nih. Terusin. Wa iyyaka, dan hati-hati olehmu. Hati-hati apaan? Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang muhdasat. Muhdasat itu perkara yang baru. Al umur, perkara-perkara. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Kemudian suruh hati-hati yang apa lagi yang kedua? Wa mukhtalafatil ara, pendapat-pendapat yang berlawanan, yang bertentangan. Itu perintahnya juga tuh, kata Al-Habib Al-Haddad. Wa iyyaka, hati-hati olehmu. Hati-hati sama apaan? Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Dan kemudian hati-hati dengan apa yang kedua? Mukhtalafatil ara. Ara itu pendapat. Ra'yun, jamak dari ra'yun. Ara'ud, pendapat-pendapat. Hati-hati dengan perkara yang baru dalam urusan agama, dan hati-hati dengan pendapat-pendapat yang salah gitu, yang melenceng. Faqad qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Rasulullah? Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun. Ini hadis inti pasukan cingkrang ini doang nih. Kullu muhdatsatin bid'atin, kullu muhdatsatin bid'atun, bid'atun jadi khobarnya. Kullu bid'atin, adapun setiap yang baru itu, muhdatsatu perkara yang baru dalam agama, bid'atun itu bid'ah, wa kullu bid'atin, dan setiap yang bid'ah itu dolalatun, itu sesat. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa alaihi ruddun. Itu kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza, man ahdatsa, siapa yang berbuat perkara baru, fi amrina, di dalam urusan agama kami, hadza, perkara kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada dasar agamanya, fahuwa alaihi ruddun, maka itu adalah ruddun, tertolak. Itu hadis juga. Nah itu diantara hadis inti tuh orang-orang Wahabi buat nyerang kita itu di dalil itu kullu bidatin dolalah kullu bidatin minar, man ada fi amrina laisa fa huwa ruddun. Itu doang kan tuh. Dia nggak pernah mau ngebuka bid'ah itu ada berapa, makanya di sini dibuka ame Al Habib Al Haddad, wal bid'u salasun, dan adapun bid'ah itu salasun, ada 3. Wal bid'u, bid'ah itu jamak dari bid'ah, bid'atun, bid'atani, bid'aun, jamak taksir. Jadi wal bid'u salasun, dan adapun bid'ah itu ada 3. Udah sampai situ ya? Udah ya udah. Bisa sampai situ tuh wal bid'u. Nah itu baru intinya, bahwa apa yang kita baca, Al Habib Al Haddad mengajak kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, dan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, karena itu menjadi wasiat Allah dan wasiat Rasulullah.
karena Quran Sunnah itu sumber agama, maka siapa yang bertentangan hal dengan hal apapun suruh kembali kepada Quran dan Sunnah sumbernya. Makanya wasiat Allah yang tadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, ketika ada perintah berkaitan dengan Allah dan Rasul, maka begitu juga setiap ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul maka kudu diikutin. Dan kemudian di antara bagian berikutnya bahwa Al-Habib Al-Haddad juga mengajak atau menganjurkan supaya kita kalau pengen bahagia cari jalan yang putih, mahjatul baydo. Mahjatul baydo itu adalah yang tidak ada belok-belok dan enggak ada amta, bukit-bukitnya, terjal-terjalnya enggak ada. Maka kudu kembalikan semua niat kita, ucapan kita, semua kelakuan kita kembali Quran dan Sunnah. Itu mesti dikembaliin. Dan jangan sekali-kali melakukan perkara yang bid'ah. Bid'ah itu yang jelas-jelas bertentangan dengan agama, baik dalam hal maupun dalam bakolnya itu bertentangan. Nah itu. Nah baru nanti di akhir di keterangan selanjutnya baru dikasih tahu bid'ah itu ada 3. Maka nanti baru bisa kelihatan, oh berarti bid'ah itu bukan satu. Jadi nggak bisa dijadiin dalil inti setiap orang melakukan bid'ah dolalah. Nggak ada di zaman Nabi dolalah. Jadi muhdatsat itu perkara yang baru. Ahdatsa yuhditsu. Muhdats itu perkara yang baru, artinya nggak ada di zaman Rasul. Kan kalau Wahabi begitu aja tuh potong kompas, dulu tahlil nggak ada, dulu maulid nggak ada, dulu haul kagak ada, dulu baca manakib kagak ada, maka dipukul rata bid'ah. Sholawat nariyah bid'ah karena Rasul nggak nganjurin. Nah itu udah dipukul rata semua tuh. Padahal bid'ah itu ada macam-macamnya. Karena nanti kerepotan juga, padahal dia kalau dibalikin setiap yang kagak di zaman dia kagak mau ngebidah. Kan kayak apa, Kiai Saifuddin Amzir Buya almarhum, Allah yaghfar Allahu yarham, beliau pernah cerita tuh. Jadi beliau katanya pernah berlawanan dengan orang model kayak begitu. Begitu dibalikin dengan bahasa dunia, dia ngebagi juga, oh ada bid'ah ukhrawiyah, ada bid'ah dunyawiyah, begitu. Nah jadi kata dia bid'ah nggak kebagi, tapi udah keteter sama dia dibagi sendiri. Alasannya bid'ah dunyawiyah, bid'ah ukhrawiyah. Begitu dibalikin tuh, yang suka jadi bahan bercandaan orang penceramah. Kalau ente pengen anu berarti ente pakai ontak, handphone gak ada, mobil kagak ada. Dia ngebagi, akhirnya dia ngebagi sendiri, oh itu kan bid'ah dunyawiyah katanya. Nah itu ente ngebagi bid'ah. Nah jadi kejebak ame omongannya sendiri gitu. Jadi begitu disekak, akhirnya ame dia dibagi juga bid'ah, bid'ah dunyawiyah, bid'ah ukhrawiyah kata dia. Tapi kalau dia kembaliin kepada dalil kullu bid'atin dolalah. Nah jadi itu yang kagak selaras. Makanya kalau kata ilmu alat kullu, nah itu kalimat huruf tuh, huruf kullu tuh kalau dibahas panjang tuh, kullu bid'atin. Jadi kullu itu enggak bermakna semua. Kullu, kata kullu tuh emang kullu begitu diartiin secara letterlek semua, tapi kalau dalam ilmu nahwu kullu itu tuh ada macam-macam bentuknya. Nah itu kalau dalam ilmu alfiyah, imriti itu gampang tuh, cuman masalahnya lawan kita kagak ngerti alfiyah jadi susah. Jadi dari kalimat aja udah nggak pas, karena banyak beberapa kalimat kullu yang belum tentu mengartikan tentang semua. Maka itu mengisyarahkan bahwa tidak semua bid'ah itu